Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah pengauditan 2, untuk materi ketiga, kami dari kelompok 3 untuk materi ketiga akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan pengujian atas siklus penjualan dan penerimaan kas atas dasar piutang usaha. Terlebih dahulu, perkenalkan nama kami. Itu yang nomor saya sendiri Muhammad Ridho dengan NIM 19053013. Ada Prima Yawara Okseva 19053054. Vivi Rizky Aulia 19053065 serta Dia Fitri Antoni 19053075. Baik, untuk pembahasan poin pertama, yakni metodologi untuk merancang pengujian terperinci atas saldo piutang usaha. Yang mana dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang tersebut antara lain ada 8. Yang pertama ada namanya detail in, yang mana detail in ini maksudnya adalah suatu piutang usaha itu dalam suatu neraca saldo harus sama dengan jumlah file induk dan terkait serta sama dengan buku besar umum. Berarti antara piutang di dalam neraca saldo dengan jumlah yang ada di dalam file induk sama dengan jumlah yang ada di buku besar umum. Yang kedua adalah tujuan auditnya itu keberadaan, yang mana keberadaan ini adalah piutang usaha ada yang dicatat itu ada jelas gitu. Serta yang ketiga ada namanya tujuan kelengkapan. Tujuan kelengkapan ini maksudnya piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Berarti piutang-piutang yang telah ada itu dicantumkan secara menyeluruh gitu. Yang keempat ada namanya keakuratan, yang mana keakuratan ini adalah piutang tersebut memang sudah akurat, berarti memang sudah valid. Yang kelima ada namanya klasifikasi, berarti piutang usaha tersebut telah diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan kelompok-kelompok dari piutang usaha. Yang keenam pisah batas. Pisah batas ini maksudnya pisah batas piutang usaha sudah benar antara piutang usaha yang secara secara perusahaan ataupun tidak. Yang ketujuh ada namanya nilai realisasi. Nilai realisasi tersebut maksudnya piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi, pada nilai-nilai realnya gitu. Yang kedelapan ada hak. Berarti klien, maksudnya di sini adalah klien memiliki hak atas piutang usaha yang ia miliki. Seperti itu. Lanjut, briefing context. Yang pertama ada namanya tahap pertama itu ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang kedua menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherent itu masih tahap pertama. Tahap pertama yang ketiga menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Tahap yang kedua merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Serta tahap yang ketiga merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Oke. Saya bahas satu-satu. Pada tahap pertama, yaitu tahap mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, terdapat ada tiga step. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha itu adalah auditor harus mempelajari terlebih dahulu industri dan lingkungan eksternal dari klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Sehingga nanti ketika seorang auditor telah mengidentifikasi risiko bisnis klien, maka akan dapat menetapkan salah saji yang dapat ditoleran. Nah, ini masuk ke tahap satunya yang poin kedua. Berarti dapat setelah tadi auditor telah dapat mengidentifikasi risiko bisnis klien di luar eksternal lingkungan klien, berarti tahap satu yang poin keduanya adalah auditor dapat menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Risiko inherennya berarti risiko yang dapat dideteksi gitu. Di mana auditor akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan terhadap piutang usaha.
Nah, kemudian butir ketiga pada tahap pertama itu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Untuk siklus untuk tahap 1 butir 3 menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan, di mana auditor harus menghubungkan risiko pengendalian untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dengan tujuan audit yang diberikan dengan saldo dalam memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan bukti yang direncanakan bagi pengujian atas rincian saldo, di mana maksudnya itu adalah seorang auditor itu harus menghubungkan, harus memberikan kaitan gitu antara risiko pengendalian yang untuk tujuan audit dengan transaksi yang ada yang dilampirkan dengan saldo dalam memutuskan risiko deteksi tersebut. Dan kemudian ada namanya tahap 2. Tahap 2 tersebut adalah merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, di mana dari hasil pengujian pengendalian misalnya dari hasil pengujian pengendalian tahap 1, auditor akan menentukan apakah penilaian risiko tersebut dapat dilakukan untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Apakah dari pengendalian tadi tersebut dapat nggak ditentukan nih penilaian risiko pengendalian tersebut dapat berpengaruh pada penjualan dan penerimaan kas yang harus direvisi gitu. Dan auditor juga menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi setiap tujuan audit. Kemudian tahap ketiga, tahap terakhir yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Pada tahap 3 yaitu adalah auditor harus melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan hubungan yang erat antara akun-akun laba rugi, akun-akun laporan laba rugi itu dengan akun neraca. Berarti analitis ini bagaimana seorang auditor itu dapat berpikir kritis dan dapat melakukan melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah ada gitu, dengan menghubungkan antara akun laba rugi dengan akun neraca dengan tujuan siklus penjualan dan penagihan tersebut dianalisis secara keseluruhan. Nah, kemudian di mana untuk merancang pengujian dari rincian saldo piutang usaha. Baik, mungkin sekian pembahasan untuk poin 1. Pembahasan untuk poin kedua yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Dipersilakan kepada Saudara Prima Yora. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang merancang pengujian atas rincian saldo. Sebelum kita merancang pengujian atas rincian saldo, kita harus mengasumsikan akan dua hal. Yang pertama yaitu auditor telah menyelesaikan pekerjaan perencanaan bukti, dan yang kedua, auditor telah memutuskan deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Next. Untuk merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha, ada 9 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu piutang usaha ditambahkan dengan benar dengan sama file induk serta buku besar umum. Ini melalui dua cara. Yang pertama yaitu pengujian piutang usaha dan piutang tak tertagih didasarkan pada Aged Real Balance. Dan yang kedua, auditor harus menelusuri sampel setiap saldo ke dokumen pendukung. Poin yang kedua yaitu piutang usaha yang dicatat memang ada, konfirmasi saldo pelanggan, dan jika pelanggan tidak merespon konfirmasi, auditor memeriksa dokumen pendukung. Poin yang ketiga yaitu piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Maksudnya di sini mengandalkan pada sifat yang menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Poin yang keempat yaitu piutang usaha sudah akurat, yaitu dengan melakukan konfirmasi akun dari neraca saldo dan auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut penerimaan dan pengiriman kas. Yang kelima yaitu piutang usaha diklasifikasikan dengan benar, yaitu dengan cara melakukan review Aged Real Balance untuk piutang yang material. Poin yang keenam yaitu
Bisa batas piutang usaha sudah benar. Untuk melakukan verifikasi, apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. Poin ketujuh yaitu piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Nilai realisasi piutang usaha harus sama dengan piutang usaha dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian, yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, dan mengkonfirmasinya dengan bank, serta memeriksa kontrak hutang. Poin yang ke-9 yaitu penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Untuk mengevaluasi apakah penyajian dan pengungkapan telah memadai, auditor harus memiliki prinsip akuntansi yang diterima secara umum serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Nah, bagi masing-masing pos tersebut, auditor memerlukan pendekatan rangkap 3 untuk menentukan keletakan pisa batas. Yang pertama yaitu memutuskan kriteria pisa batas yang tepat. Yang kedua, mengevaluasi apakah klien memiliki prosedur yang mencukupi yang ditetapkan untuk memastikan pisa batas. Dan yang ketiga, menguji apakah pisa batas tersebut sudah benar. Untuk poin ketiga, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menguji pisa batas penjualan, yang kedua menguji pisa batas retur, dan pengurangan penjualan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, mengharuskan bahwa retur dan pengurangan penjualan ditandingkan dengan penjualan yang terkait. Dan yang ketiga yaitu menguji pisa batas penerimaan kas. Untuk sebagian besar audit, pisa batas atas penerimaan kas yang benar-benar penting dibandingkan dengan pisa batas penjualan atau retur pengurangan penjualan karena pisa batas kas yang tidak tepat hanya mempengaruhi saldo kas dan piutang bukan laba. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Mayora. Selanjutnya itu untuk poin ketiga mengenai pembahasan konfirmasi piutang usaha yang akan dibahas oleh Saudara Dea Fitriantoni. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ridho selaku moderator. Materi selanjutnya yakni konfirmasi terhadap piutang usaha. Slide selanjutnya. Next. Baiklah, di sini kita akan membahas pertamanya yakni apa sih mengenai konfirmasi piutang usaha tersebut. Nah, konfirmasi piutang usaha merupakan konsep yang terus berulang dalam pembahasan kita kali ini mengenai perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Tujuan utamanya yakni untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisa batas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya. Konfirmasi ini dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Nah, asersi yang dituju tersebut dengan konfirmasi agar bukti yang diperoleh kompeten, bukti harus andal dan relevan. Ada 5 golongan asersi. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua itu adanya kelengkapan, 3 hak dan kewajiban, 4 penilaian dan alokasi, serta yang kelima penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya itu pendesainan permintaan konfirmasi. Dalam permintaan konfirmasi harus tentunya ada didesain sesuai dengan tujuan audit tertentu. Jadi, pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan asersi atau asersi-asersi yang akan dituju dan faktor-faktor yang memungkinkan berdampak terhadap keandalan konfirmasi yang akan didesain. Nah, di sini juga terdapat beberapa bentuk dari permintaan konfirmasi. Yang pertama itu adanya konfirmasi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adanya konfirmasi positif, di mana konfirmasi positif ini terbagi lagi menjadi kedua bagian. Yang pertama itu adanya formulir konfirmasi kosong, yang kedua adanya konfirmasi tagihan, serta yang kedua kita masuk kepada konfirmasi negatif, di mana ditujukan kepada debitur, tetapi hanya meminta respon jika debitur tidak menyetujui jumlah yang dinyatakan dalam konfirmasi.
Selanjutnya, sifat informasi yang dikonfirmasi. Pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan tipe informasi yang siap dikonfirmasi oleh responden. Karena sifat informasi yang dimintakan, konfirmasi dapat secara langsung berdampak terhadap kompetensi bukti dan tingkat respon yang diperoleh. Selanjutnya itu ialah responden, di mana auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang diyakini oleh auditor memiliki pengetahuan mengenai informasi yang akan dikonfirmasi nantinya. Nah, sebagai contoh, di mana untuk mengkonfirmasi jaminan lisan dan tertulis klien kepada lembaga keuangan, auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasinya kepada pejabat lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas hubungan antara lembaga keuangan tersebut dengan klien atau yang mengetahui informasi mengenai transaksi atau jaminan tersebut nantinya. Selanjutnya kita menuju kepada bagaimana proses konfirmasi. Nah, proses konfirmasi ini mencakup ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu adanya pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi. 2, pendesainan permintaan konfirmasi, di mana tadi setelah dijelaskan desain itu harus sesuai dengan bagaimana konfirmasi yang akan dibuatkan. Yang ketiga, pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Yang keempat, pemerolehan jawaban dari pihak ketiga, serta yang terakhir itu adanya penilaian terhadap informasi atau tidak hanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fitri Antani. Kemudian itu untuk lanjutan pada poin ketiga ini, mengenai penetapan waktu akan dilanjutkan oleh Saudara Vivi Rizky Auliar. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya yaitu ada penetapan waktu. Nah, semakin dekat konfirmasi dikirim terhadap tanggal neraca, maka bukti yang didapat semakin bisa diandalkan. Hal ini dikarenakan auditor dapat menguji secara langsung saldo piutang usaha tanpa membuat kesimpulan atas transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan sampel. Nah, dalam menentukan ukuran sampel yang akan diambil, auditor harus memperhatikan faktor utama yang dapat mempengaruhi ukuran sampel tersebut. Nah, yaitu yang pertama ada salah saji yang dapat diterima, yang kedua yaitu ada risiko yang tak terhindar seperti ukuran relatif dari total piutang dagang, jumlah akun, hasil pengujian tahun sebelumnya, dan ekspektasi salah saji. Yang ketiga itu ada risiko pengendalian, dan keempat itu risiko deteksi yang diperoleh dari pengujian substantif lainnya. Nah, ini seperti perluasan dan hasil dari pengujian substantif atas transaksi, proses analitis, dan pengujian detail lainnya. Yang terakhir yaitu ada tipe konfirmasi. Nah, biasanya konfirmasi negatif biasanya membutuhkan sampel lebih banyak. Dan selanjutnya yaitu ada pengendalian. Pengendalian harus dilakukan oleh auditor sejak konfirmasi dikirim ke pelanggan sampai dengan diterimanya balasan konfirmasi dari pelanggan. Auditor harus memastikan bahwa surat konfirmasi telah dimasukkan ke dalam amplop dan telah diberikan alamat yang benar sesuai dengan pelanggan yang dituju. Auditor harus memastikan bahwa balasan konfirmasi dari pelanggan harus dalam kondisi masih tersegel dan belum dibuka oleh klien. Selanjutnya yaitu ada analisis perbedaan. Setelah konfirmasi dibalas oleh pelanggan, auditor harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara saldo piutang klien dan si pelanggan. Perbedaan yang mungkin terjadi ini diantaranya yaitu yang pertama, telah dilakukan pembayaran akan tetapi belum tercatat di saldo piutang klien. Yang kedua, barang yang sudah dikirim oleh klien belum diterima pelanggan. Yang ketiga, barang yang telah dikembalikan oleh pelanggan tapi belum dicatat oleh klien. Dan yang terakhir itu perbedaan harga satuan barang rusak, kuantitas barang di pelanggan.
Selanjutnya yaitu ada penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil oleh auditor kan apakah telah diperoleh bukti yang mencukupi melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau nanti prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif untuk mendukung auditor menarik kesimpulan atas kebenaran saldo yang dinyatakan. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan program audit yang terinci. Next, dong. Auditor menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti sebagai alat bantu untuk memutuskan luas pengujian atas rinci saldo yang direncanakan. Sumber setiap baris itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada materialitas kinerja. Yang kedua, risiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga, risiko inherent. Yang keempat itu risiko pengendalian. Kelima, pengujian kuantitas transaksi. Yang keenam itu ada proseduralitis. Yang ketujuh itu ada risiko deteksi yang direncanakan dan nah, audit program pengujian atas rincian siklus penjualan dan penagihan. Itu yang pertama ada mereview saldo piutang usaha untuk kegiatan yang mengumpulkan dan tidak biasa. Yang kedua yaitu prosedur analitis yang ditunjukkan dalam audit yang dikompensasikan. Yang berdasarkan agent trial balance dengan pihak terkait. Yang keempat, menanyai apakah manajemen ada pihak terkait, WES atau piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Yang kelima yaitu ada mereview notulen rapat dewan dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan. Yang keenam yaitu ada menelusuri 10 rekening dari saldo ke file induk piutang usaha untuk melihat umur piutang dan saldonya. Yang ketujuh yaitu ada memvote 2 halaman neraca saldo untuk melihat kolom piutang. Yang kedelapan menelusuri saldo ke buku besar umum. Yang kesembilan menelusuri 5 piutang dari file-file induk usaha ke H trial seimbang. Yang ke-10 ada mengkonfirmasi piutang usaha. Yang ke-11 melakukan prosedur konfirmasi yang dapat dikembalikan. Yang ke-12 membantu dengan manajer kredit tentang kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama. 13 mengevaluasi apakah penyisihan sudah mencukupi setelah melakukan prosedur audit. Yang 14 memilih 20 transaksi penjualan dari jurnal penjualan tahun berjalan. Yang terakhir yaitu tinjau retur dan pengurangan penjualan yang benar sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah telah dicatat dalam periode yang benar. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Vivi. Mungkin sekian dari pembahasan kami mengenai cara menyelesaikan pengujian atas siklus penjualan dan penerimaan kas piutang usaha, di mana jika kita tarik kesimpulan itu seorang auditor akan melakukan 4 tahap dalam melakukan pengujian terhadap piutang usaha. Yang pertama, bagaimana seorang auditor itu akan merancang pengujiannya. Yang kedua, bagaimana seorang auditor itu akan mengembangkan pengujian tersebut atas rincian saldo yang telah ada. Yang ketiga, bagaimana dari piutang usaha tadi tersebut bisa dilakukan konfirmasi, berarti bisa dilakukan pencocokan dari seorang auditor kepada piutang usaha yang akan dilakukan audit. Serta yang keempat adalah mengembangkan pengujian programnya melalui prosedur-prosedur yang telah auditor miliki. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.